Alhamdulillah, staycation 5 hari di rumah sakit. Hari Sabtu 2 hari lalu habis tindakan operasi kecil. Sekarang ini berarti hari ketiga udah bisa mulai kerja. Sebenarnya pada hari setelah tindakan operasi itu udah boleh berkegiatan. Cuman istri masih membatasi lah, nggak usah dulu, jadi istirahat dulu. Jadi sekarang hari ketiga udah alhamdulillah udah bisa kerja lagi. Mungkin sekarang keadaannya seperti apa Kang? Masih ini ya, masih agak sedikit agak pegal, terus masih masih ada pengaruh obat yang kayaknya agak sedikit membatasi kelincahan gitu. Cuman sih alhamdulillah kalau menurut dokter progresnya sangat bagus banget gitu. Jadi sudah bisa motoran lagi, alhamdulillah. Nanti berarti ada check up lagi kan atau seperti apa? Harus ada check up sekitar 3 atau 4 hari ke depan, harus ada check up lagi, datang ke rumah sakit untuk dilihat progresnya seperti apa. Terus berarti nanti setelah ini tetap lanjut motoran atau seperti apa? Harus hiburan saya satu-satunya motoran. Teh Deswita sendiri gimana nih Kang? Dia udah nyerah, udah bodo amat, udah begitu saya bilang sama dokternya boleh larang apa aja asal jangan larang motoran, ya alhamdulillah sih Deswita nggak pernah rewel soal itu. Tapi mengurangi aktivitas juga nggak sih Kang? Maksudnya dikurangi mungkin porsinya? Enggak sih. Mudah-mudahan enggak ya. Dokter cuman bilang, Kang Fer, udah umur 51, tinggal mawas diri aja, sadar diri, jangan kayak umur 30-an. Oke. Tapi ya harus sehat lah. Pak Ferry, mungkin boleh jelasin kemarin waktu jatuh dari kamar mandi itu karena apa? Di kamar mandi, bukan jatuh dari kamar mandi, tapi jatuhnya di kamar mandi. Kalau jatuh dari kamar mandi kayaknya jauh banget. Jadi memang pas lagi mau syuting di Trans 7 ini agak sedikit buru-buru, pas lagi sabunan kayaknya ada salah gerak dikit, kepleset, terus ada pinggang nih kebentur tembok gitu. Sempet nggak bisa gerak lah beberapa second gitu, cuman ya saya ngerayap ke kasur, minta tolong sama anak saya Abai. Alhamdulillah anak saya Abai yang selalu saya rakit untuk menjadi penolong untuk orang tuanya, akhirnya di situ teruji gitu bahwa Abai tahu gerak cepat apa yang mesti dilakukan, pertolongan pertama apa yang harus dilakukan. Abai akhirnya ngobatin saya pada pertama kali. Udah gitu dia telepon ibunya yang lagi kerja, dibawa langsung ke rumah sakit di Lebak Bulus, Mayapada. Ditangani dengan bagus di UGD, periksa di ronsen, MRI, ternyata di MRI udah ketahuan bahwa saya ada di sendi lumbal 4 sama lumbal 5 itu ada sobek. Jadi bukan hanya kanan, tapi ternyata kanan kiri. Jadi dokter mensuggest untuk dioperasi gitu, operasi kecil sebenarnya. Ada 9 lubang di punggung saya yang harus yang udah dimasukin si jarum-jarum lasernya ini. Tapi ketika dokter suggest operasi gitu kan awalnya kepikiran gimana? Sempat ngedrop. Jadi yang saya paling takutin adalah saya keluar kamar operasi masih hidup nggak? Itu yang pertama. Kedua, keluar dari kamar operasi saya lumpuh nggak? Keluar dari kamar operasi saya masih normal nggak? Dokter sih bilang kemungkinan itu akan tetap ada. Cuman dia bilang meyakinkan saya, dokter Gibran itu meyakinkan saya bahwa semua akan baik-baik aja, semua insya Allah Kang Ferry masih bisa main sama anak-anak, masih bisa motoran yang penting, dan masih bisa olahraga. Itu membulatkan saya untuk mengiyakan saran beliau untuk melakukan operasi kecil ini sendiri. Nah setelah operasi anak-anak sendiri gimana Kang support? Seneng ya, apalagi Abah ya yang kecil, dia yang pertama kali ngelihat saya habis jatuh gitu. Abah yang ngerasa kan selama ini dia taunya ayahnya itu ya nggak pernah sakit, nggak pernah mengeluh, Superman lah gitu. Akhirnya dia ngelihat dengan mata kepalanya sendiri, saya bisa terkapar dan nggak bisa bergerak gitu, bahwa ternyata ayahnya ya manusia biasa gitu. Mungkin trauma nggak sih pas kemarin jatuh masuk lagi ke kamar mandi udah mulai hati-hati atau? Mungkin kalau trauma sedikit sih ada ya, cuman saya sendiri sih mengajarkan atau mencontohkan sama anak-anak saya jangan pernah ada trauma dalam hidup gitu. Tapi ambil hikmahnya, ambil pelajarannya ketika masuk kamar mandi seperti apa. Sebetulnya kan kemarin itu jatuh bukan karena licin, kalau menurut saya ya. Cuman memang saya ada salah gerak aja, sehingga ada refleks di mana
Nah itulah jatuhnya di situ. Itu kejadian subuh atau? Enggak, itu jam 11 pagi lah, lagi mau kerja, lagi mau syuting. Lagi mau kerja, agak sedikit buru-buru. Ya itulah, pada rolohnya memang harus ada staycation sebentar lah di rumah sakit. Berapa jahitan maaf Bang kemarin Bang? Alhamdulillah nggak dijahit, karena memang itu yang masuk kan sifatnya lebih ke jarum laser. Ada 9 bolong di punggung saya. Sekarang udah recovery, udah sembuh Pak? Sembuh banget sih belum ya, karena memang dokter juga menyarankan seharusnya sih bed rest. Cuman ya gue lagi bed rest gitu. Kemarin 5 hari aja ngapain ya di rumah sakit beberes apa segala kayak gitu. Istri seperti apa Kak Deswita? Mungkin lebih protektif atau? Itu dia kenapa makanya saya sayang banget sama istri saya. Jadi ketika sudah ada kejadian seperti ini, istri juga tidak jadi overprotektif, tidak menjadi overacting, yang normal aja gitu. Dia selalu menganggap bahwa suaminya ya iya tua, tapi suami gue nggak cacat gitu. Maksudnya apa-apa ya lakukan sendiri aja. Saya pun selalu men-treat diri saya sendiri. Gue sudah 51 tahun, tapi please jangan treat gue seperti orang-orang tua yang nggak bisa apa-apa. Anak-anak sendiri gimana Kang? Yang kayak Rebecca Itu dan anak-anak, lain-lain, iya. itu gimana supportnya Kang? Kebetulan alhamdulillah Rebecca sama Elina hari kedua kalau nggak salah sempat datang, sempat nemenin, nyuapin makan, main gitu ya, menghibur lah mereka seperti biasa ya. Anak-anak ayam itu kadang suka out of nowhere bawa makanan, bawa ini, ayam mau ini nggak suapin ini, mau ini. Ya alhamdulillah saya punya anak-anak yang pinter-pinter, baik-baik, soleha-soleha. Mereka jadi overprotective nggak sih Kang? Iya, sebenarnya yang jadi overprotective malah justru anak-anak perempuan itu yang udahlah nggak usah gini lah. Cuman memang dibelain sama ibunya, sama Deswita gitu. Ya, jangan gitu, ayah tuh punya hobinya gini daripada di rumah. Ya udah, tapi kan yang bisa gini bu. Ya udah ya gimana? Ya udahlah, doain aja ayahnya. Ya udahlah, pokoknya kurangin. Ya, iyain aja lah anak perempuan. Berarti dalam tempo waktu ke depan motoran berhenti dulu kan? Enggak, alhamdulillah di akhir bulan Juli ini rencananya mau ada motoran ke Lombok juga, keliling Lombok, insya Allah mau ke Rinjani kayaknya, terus bulan Oktober insya Allah mau agak ke arah New Zealand. Jadi ya banyak sekali cita-cita lihat dunia yang belum kesampaian gitu. Jadi jangan sakit dulu lah, jangan lemah dulu lah gitu. Ya mudah-mudahan semuanya kesempurnaan lah. Untuk persiapan motoran ini ada settingnya lebih kayak gimana kan? Nah, untuk persiapan motor, jadi tindakan yang dilakukan oleh dokter ini memberikan saya kesempatan sekitar 1 tahun atau 12 bulan ini untuk bisa melatih otot yang sudah lemah kemarin ini. Jadi dokter itu meleser sendi yang sobek kanan kiri ini, sekaligus melumpuhkan saraf ke otak, saraf sakit ke otak untuk dilumpuhkan. Jadi selama 12 bulan ke depan saya masih ada waktu untuk bisa menguatkan si otot core sama otot pinggang itu. Obat kan? Obat ada beberapa obat yang memang wajib diminum, salah satunya ada painkiller, ada juga obat yang sifatnya emergency ketika itu kolaps. Saya tinggal minum obat itu, dibawain sama dokter, alhamdulillah, terima kasih. Berarti bawa kemana-mana? Sekarang bawa kemana-mana, ya alhamdulillah. Gitu. Oke. Oh, berarti ini di belakang sini? Iya, di belakang ada 9 bolong. Mantep banget. Siap. Ya, teman-teman Ya, terima kasih ya. selamat ya, Pak. Amin. Siap. Ya, terima kasih. Ya.